Bismillah, alhamdulillah para murid dan santri dimanapun berada. Selamat siang, sugeng rahayu semua para pemirsa. Pada siang hari ini tanggal 7 Juli tahun 2022 Masehi, alhamdulillah catatan angka kelahiran guru berkurang dan bertambah. Jadi pada 7 Juli 2022 tepat hari ulang tahun guru. Guru diturunkan ke dunia tanggalnya 7 bulan Juli 1968. Maka lambat hari, lambat bulan, lambat tahun pun juga semua manusia akan berubah. Ada yang tambah bagus, ada yang tambah jelek, ada yang tambah rusak ya. Tidak boleh protes sama alam ya. Baiklah para murid dan santri, untuk memberi pencerahan seluruhnya kepada para pemirsa. Video ini diberi judul guru korban aplikasi ya. Di video-video guru yang kemarin sudah memberi bahasa yang baru tentang bahasa kehidupan, karena ini zaman sudah berubah. Memberi nama sesuatu pun sudah banyak yang berubah. Dengan perubahan zaman kita pun bisa mengikuti dengan baik. Sesuai dengan judul guru, korban dari aplikasi. Sebelum menerangkan kata yang disebut aplikasi menurut guru, satu contoh begini. Di dalam kitab-kitab beragama diterangkan sesuai zamannya cara menerangkannya. Satu contoh, perbuatan manusia itu dicatat. Nah, ya. Jadi bahasa orang-orang dulu menerangkan peristiwa yang dilakukan manusia itu dicatat. Sekarang berubah dengan zaman yang modern, dengan peralatan yang canggih, sehingga kita tidak mengatakan bahwa perbuatan manusia itu dicatat lagi. Namanya direkam atau direkam, artinya lebih valid. Jangan sampai di zaman sudah canggih, sudah seperti ini, kita mengajarkan kepada putra-putri kita, mengajarkan tentang kehidupan beragama dan bertuhan, masih bilang aja dicatat aja, sudah ketinggalan zaman malaikatnya itu. Nah, jadi dengan perubahannya zaman, manusia berubah membuat bahasanya. Satu contoh di sekarang, perbuatan manusia itu direkam. Mundur kurang lebih 50 sampai 100 200 tahun, perbuatan manusia diterangkan dengan kitab-kitab oleh orang tua kita, namanya dicatat. Maksud aplikasi, coba begini. 50 tahun kemarin lah kita sering diberi pemahaman dan faktanya memang begitu. Karena dulu itu belum berkumpul sesuatu data. Satu contoh, primbon. Nah, primbon itu berdiri sendiri sehingga tidak boleh dicampur. Al-Quran juga berdiri sendiri, tidak boleh dicampur sama primbon. Quran, Al-Quran dan Injil berdiri sendiri, tidak boleh dicampur. Taurat, Zabur berdiri sendiri-sendiri. Tarot, Weda berdiri sendiri-sendiri, maka orang-orang dahulu menyebutnya itu kitab. Nah, berhubung di era sekarang, primbon, Al-Quran, Zabur, Taurat, Tarot, Injil, Domino, kartu lamaran semua masuk menjadi satu, disebutlah aplikasi. Nah, maka dari perubahan zaman ini, kemarin sudah diterangkan guru, malaikat itu nanti problem pertanyaannya dengan bangsa kehidupan kita yang baru ini.
Sehingga kita sebagai umat Islam kalau dikubur tidak ditanya kitab Al-Qur'anmu apa. Pasti pertanyaannya aplikasimu apa. Nah itu loh. Makanya malaikat kemarin sudah dihack sama Mbak. Tidak bisa mengucapkan itu. Karena perubahan zaman. Para pemirsa, para murid, ini cerita yang sangat bagus membuat atau menginspirasi para pendengar dimanapun. Ini peristiwa yang terjadi, apa yang dialami guru. Karena guru kurang lebih 30 tahun membantu masyarakat banyak hal. Mulai berbagi tentang kehidupan, tentang berkeluarga, mengatasi problem-problem. Ya. Ini diangkat sedikit atau satu cerita dari guru tentang kesalahan aplikasi atau salah aplikasi. Satu contoh peristiwa ini diulas oleh guru juga sebagai contoh agar para pemirsa ini juga sebagai pertimbangan baru untuk menganalisa kehidupan karena semua masih dalam keadaan kehidupan di dunia. Peristiwa ini kurang lebih terjadi 6 bulan dari bulan Juli ini. Karena nama guru sudah banyak dikenal di masyarakat, sehingga ada sosok suami istri ini datang mencari guru, berbagi cerita tentang rumah tangga dan ekonomi. Dengan cerita yang digali oleh guru, dia menceritakan waktu putra pertama kehidupannya sangat bagus, ekonominya meningkat dengan bagus, perkembangannya bagus sesuai kodratnya ya. Lambat laun ekonominya berkembang bagus. Akhirnya karena merasa ekonominya berkembang bagus, nilai bersyukurnya atas nama ketuhanannya dia pun juga meningkat. Ibadahnya aktif, zikirnya aktif, tahlilan aktif, istighosah aktif. Nah, setelah dari rezeki bertambah, dia membuatlah suatu rumah yang lebih besar. Rumahnya sangat indah. Setelah rumah itu dibangun, habis biaya sudah cukup, ornamen-ornamen di rumah sebagai seorang muslim diberi simbol-simbol sebagai layaknya umat muslim. Bersyukur bangga atas ornamen-ornamen yang diletakkan di rumah. Itu cerita yang digali guru dari si tamunya ini. Lantas dari keluh kesah si tamu ini menceritakan ekonominya sangat tidak baik, tidak stabil, sehingga banyak hal-hal permasalahan sampai hutang piutang, sampai pihak suami itu pun juga jarang di rumah, itu sudah terjadi bertahun-tahun. Lantas guru menanyakan kepada dia lah, sedangkan solusi dari panjenengan dengan cara apa tahun-tahun kemarin, bulan-bulan kemarin? Dia sudah berbagi, sudah banyak orang-orang yang ahli katanya, yang pintar, para pendakwa, orang-orang yang ahli kitab sudah saya datangi guru, tapi hasilnya pun tidak akan pernah merubah. Semakin hari, semakin minggu, tambah bulan, tambah buruk. Sudah mengikuti metode orang-orang di ilmu-ilmu Jawa, sudah menyan, sudah kita pakai, mbak tumpeng, sudah kita pakai. Berubah enggak. Lantas dari metode agama sudah tidak mampu menyelesaikan, dari metode yang ajaran leluhur kita enggak mampu, lantas mengapa kok cari saya? Menurut dia namanya usaha guru, barangkali ada yang cocok, kan repot bahasa orang sekarang itu. Metodenya sama, orangnya sama, doanya sama. Kok ganti orang katanya barangkali cocok, di sana-sana sudah tidak cocok. Lah dari cerita itu ada hal yang sangat menarik para pemirsa, para murid ya. Karena guru pun sejak kecil belajar ngaji, juga punya aplikasi, dan di YouTube pun juga banyak aplikasi.
Sehingga karena tamu atau si pasien ini identik dengan agama kita, agama Islam, tidak mungkinlah saya kasih metode dengan bakar dupa kemenyan nanti, karena sudah dilakukan tidak berhasil. Artinya guru menggali sudah dikasih doa apa saja dari guru-guru di sana, dari kiai-kiai sana, dari ustadz, udah banyak. Tapi akhirnya saya temukan ada satu hal yang belum dilakukan metode ini untuk menolong umat beragama kalau terkena masalah. Tapi guru di dalam aplikasi kan ada namanya ibadah itu disebut sholat sunat. Nah, rata-rata di aplikasi itu sholat sunat itu 2 rakaat pada malam hari. Nah, akhirnya guru mencarikan suatu cara agar tidak sama dengan aplikasi di pondok-pondok yang lain dengan kiai-kiai yang lain. Akhirnya guru membuatlah statement, membuat aplikasi itu, disuruhlah si tamu ini melakukan sholat hajat itu 2 rakaat, tapi waktunya guru menganjurkan 2 kali, tepat jam 12 malam dan tepat jam 12 siang. Sehingga guru merasa hebat, amalan saya tidak akan pernah ada yang nyamai, namanya guru paling hebat ya itu. Alhamdulillah dia mengiyakan. Lah lantas saya tanya, setelah melakukan ritual di sana-sana diberi doa apa, macam-macam, sehingga guru harus memberikan menu yang lain daripada yang lain. Karena melihat perilaku dari yang laki pun juga tidak baik, banyak hal yang salah sehingga merasa berdosa. Bangsa kita, umat kita kalau merasa salah dan berdosa, itu bahasa yang sering dipakai adalah kalimat istighfar, kalimat mohon ampunan. Tapi menurut guru, kalimat ini hanya mohon ampunan itu kurang tepat ya, kurang akurat. Sehingga guru harus memberi aplikasi resep yang lebih valid. Namanya doa ampunan ya, bukan kalimat, bukan penodaan. Lah doa ampunan itu di dalam aplikasi sudah ada. Satu contoh kita para pemirsa, para murid sering mendengarkan. Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Sering kan dibuat pujian tuh. Rabbana dzolamna anfusana, kan itu. Dari doa itu, doa ampunan bukan kalimat ya. Jadi doa itu lebih keren kalau diucapkan. Doa itu saya suruh mengamalkan sehingga guru memberi amalan ini ijazah. Waduh, keren. Udah panjenengan aku ijazai ini. Waduh, keren ya. Sholat hajat 2 rakaat tapi 2 kali, jam 12 malam, jam 12 siang. Doanya doa mohon ampunan karena sudah banyak hal lagi Anda sering melakukan dosa dan sebagai pendosa. Sholat ini agar diingat karena sholat hajat ini adalah sholat hajat khusus. Saya kasih keterangan, sholat hajat ini adalah hajat tolak jatuh tempo ya, ini harus diingat kalau waktu berdoa ya. Jadi sholat hajat itu banyak menunya. Ada hajat A, hajat B, macam-macam. Nah, guru membuat aplikasi, jadi sholat hajat itu tolak jatuh tempo. Nah, keren kan doa guru? Lantas dengan ijazah guru ini kepada si tamunya, dia menerima, sudah melakukan. Dia lupa tidak bertanya berapa hari, berapa bulan dilakukan. Masyarakat kita ini kan dalam keadaan ini kan bodoh ya. Tidak ngerti, yang penting ada bahasa Arab, ada tulisan Arab, sudah ya. Nah, lantas dia pulanglah dari kediaman guru.
Lantas dalam perjalanan waktu 1 minggu lebih dia datang lagi sama suami istri tadi datang ke guru. Dia menanyakan kok tidak ada perkembangan sama sekali. Tidak ada perkembangan sama sekali dari ekonomi dan keluarga. Dan karakternya yang laki-laki ini padahal keadaan susah pun tidak berubah. Dia sering keluar rumah, melakukan hal-hal yang kurang baik di luar sana. Sehingga sebagai manusia, sebagai penolong atau pendongo, ya, pendoa, ya, Mbakmu sebagai pendongo atau pendoa, ingin tahu di mana sih alamatnya, di mana rumahnya, bentuk rumahnya kayak apa. Sehingga datanglah guru ke rumahnya si pasien. Alhamdulillah rumahnya sangat bagus. Begitu masuk di ruangan tamu, karena tamu yang didatangin Mbak ini orang-orang ahli agama. Di ruang tamu ornamennya ada gambar Baitullah, ada Ka'bah. Ada tulisan kayak di rumah Mbah, ada tulisan ayat kursi. Oh, feng shui-nya kayak begini. Letak tata ruangnya kayak gini. Udah. Setelah masuk di ruangan, duduklah saya di ruangan tamu itu. Apa nasihat guru? Setelah menganalisa tempat rumahnya, mengapa sih orang sudah dihajatkan, sudah diberi sesaji, sudah didoakan, kok tidak akan pernah ada perubahan? Di kitab yang lain sudah diajarkan bahwa para murid dan santri ada namanya yang disebut ilmu feng shui. Atau papan dunung kalau orang Jawa itu. Menempatkan sesuatu itu ada makna dan mempengaruhi sifat keadaan itu. Akhirnya kedua yang punya rumah suami istri saya nasihati. Wahai bapak dan ibu di ruangan sebagus ini kok ada gambar Baitullah, itu harapan ibu apa? Terus di situ ada surat-surat Quran, surat kursi. Harapannya sama, dia sebagai orang beragama bangga dengan tulisannya karena dia berkeyakinan bahwa kalau di rumahnya itu ada suatu ornamen yang disebut surat kursi atau ayat kursi, itu setan tidak mau masuk rumahnya. Lah lantas saya tanya, lah gambar-gambar Baitullah Ka'bah itu apa maknanya? Ya karena saya berkali-kali ke sana. Waduh. Dari pemahaman sekilas ini guru menerangkan kepada si bapak ibu tadi yang banyak permasalahan itu. Coba bapak dan ibu tidak ngerti dampaknya. Ornamen atau feng shui yang Anda lakukan, yang Anda tempatkan di posisi dalam rumah. Ini sangat bagus karena saya seorang muslim. Iya betul. Ka'bah itu di dalam kitab aplikasi itu diterangkan. Itu tempatnya burung, ya. Burung ababil itu perang sama gajah. Iya ya, guru. Tidak mengerti. Jadi di gambar itu menerangkan bahwa Ka'bah dulu itu ada suatu peristiwa perang di situ. Pasukan Abraha melawan Namrud, ada gajah ribuan, dan ada burung ababil. Lah kalau itu panjenengan letakkan di ruangan seindah ini, makanya keluarga Anda berantakan, ya perang terus ya gara-gara ada gambar kayak gini. Ah masa Mbak? Ya coba kalau faktanya lo Anda itu lo perang. Iya ya Mbak katanya gitu. Nah, terus kalau gini gimana? Untung rumah Anda ini di kota. Coba kalau rumah sebagus ini. Rumah Anda di Waikambas, di Sumatera sana. Yang dekat hutan. Terus gajah-gajahnya masih liar. Ya apa kalau rumahmu ditumburi sama anak-anaknya gajah? Ya enggak mungkin, enggak bisa, Mbak.
Loh, naluri hewan itu niru orang tuanya. Coba kalau gajah-gajah itu tahu. Nenek moyangnya gajah itu kalau ada Ka'bah itu ditumburi berputar-putar di situ. Lantas kalau ada burung dari langit, buang kotoran dari langit, rumahmu nanti kotor. Makanya jangan ikut-ikutan. Niat baik boleh, tapi tidak seperti itu. Nah sekarang kalau sudah rumah tanggamu perang, kamu perang sana, perang ke sini, perang ke sana, ke sini. Nah, siapa yang salah? Lantas apakah begini tidak boleh? Semua itu boleh, tapi jangan ngawur. Nah, itu. Ya akhirnya belum dilepas, tapi guru sudah memberi penjelasan tentang simbol-simbol, tentang ilmu papan dunung atau yang disebut Feng Shui itu. Lah lantas di situ ada ayat kursi, maksudnya apa? Ya semoga rumah saya ini tidak kemasukan setan. Lah menurut keyakinan Anda gimana? Kata-kata di aplikasi guru, di aplikasi itu kalau setan dibacakan ayat kursi itu setannya lari. Ya inilah satu contoh masyarakat itu korban aplikasi seperti ini. Ayat kursi itu kan suaranya Tuhan. Sedangkan di kitab sudah diterangkan setan iblis itu ketemu Tuhan malah tidak takut. Lihat sejarahnya Adam itu di surga. Setan sama Allah komunikasi. Tidak lari dia. Iya ya, mari gimana? Nah inilah satu contoh korban-korban aplikasi. Separah itu. Udah yang penting udah aku nasihatin. Semoga mau diambil silakan, tidak diambil silakan. Tapi guru saya minta waktu paling tidak 3 bulan paling lama dari bulan yang pertama ini. Semoga nanti ada kemudahan tentang rezeki dan keluarga. Akhirnya saya undur pulang pamit. Sudah alhamdulillah berjalannya waktu hari demi hari sampai bulan dan ganti bulan. Si tamu tadi datang lagi ke rumah Mbah. Datang pertama saya lihat bawa mobil. Lantas yang terakhir ini datangnya kok naik Grab itu. Sehingga masuklah dia, saya bertanya, dan dia pun juga menanyakan, bagaimana guru, kalau nyebut kadang Mbah, bagaimana Mbah ini kok enggak ada perkembangan sama sekali. Bahkan saya ini sekarang sudah dikeluarkan dari rumah, dan rumah saya sekarang dalam pengawasan bank, udah disita. Aduh, subhanallah. Para pemirsa, para murid dan santri, ini satu cakrawala untuk berpikir, memahami tentang kalimat-kalimat, tentang sesuatu yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun, ya. Nah, dari apa yang diajarkan guru, amalan yang diijazahkan kepada si tamu, di situ ada doa. Doa pengampunan atas kesalahan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Guru masih ingat doa ini yang diberikan kepada si tamunya itu. Sampai sekarang tamunya dikeluarkan dari rumahnya. Sehingga guru pun tidak bisa membantu karena dia sudah terusir dari rumahnya. Lantas guru menganalisa dari doa kalimat pengampunan itu doa penyesalan itu diceritakan dari cerita bahwa tatkala Adam dan Hawa itu diusir dari surga, dia mengamalkan kalimat itu. Lah sedangkan manusia tamu ini tadi kena masalah tapi belum sampai terusir dari rumah. Lah saya korban aplikasi juga. Doa itu saya berikan sebagai ijazah. Rabbana dzalamna anfusana. Sehingga sekarang terusir dari rumahnya. Ya gara-gara ngamalkan doa itu. Para pemirsa, para murid,
Nah sekarang kalian para pendengar ya, para pemirsa, lantas bagaimana kalau tahun-tahun kemarin Anda datang atau di depannya kiai, di depannya ulama, di depannya ustadz. Kalian berkumpul, ustadzmu mendoakan kalian dengan kalimat itu. Kira-kira nanti apakah para pemirsa kalian Anda terusir dari rumah gara-gara doa itu? Gimana kalau begitu? Lantas kadang guru pun juga menganalisa, coba. Tatkala manusia itu tidak mengerti Quran, tidak mengerti sejarah, tidak mengerti asbabun nuzul, tidak mengerti usuluddin, tinggal telan, tinggal lakukan. Kalau dampaknya nanti terusir gara-gara doa pengampunan gimana? Wong itu sejarahnya itu loh. Dikeluarkan dari surga, mengamalkan doa itu. Lah sudah nyaman punya rumah, di dalam rumah mengamalkan itu, nanti kan akan terusir. Nah, peristiwa-peristiwa terjadi seperti ini dan kejadian ini masih jutaan di negara Indonesia. Coba barangkali sebagai ilustrasi, kira-kira apakah tidak lucu apa nanti yang akan terjadi? Kadang guru menganalisa ada keluarga itu yang sangat bagus, baik, dengan beragama yang baik. Sampai melakukan sholat 5 waktu itu berjamaah dengan suami, istri, dan putra-putranya. Lah kalau orang tuanya, bapaknya, tidak mengerti. Setelah sholat maghrib, anaknya dibacakan doa itu, istrinya diajak doa seperti itu. Kira-kira berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi, orang-orang seperti itu kalau terusir dari rumah gimana nanti? Siapa yang disalahkan? Coba. Nah, dari peristiwa ini guru menganalisa, guru mengobservasi. Makanya kita, saudara-saudara kita, banyak yang terusir dari pabrik, kena PHK, dari tempat-tempat yang baik. Ya mungkin gara-gara doa guru-guru kita dulu, orang-orang tua kita tidak ngerti. Nyaman enak, santai enak, berkumpul enak. Lah orang tua kita mendoakan seperti itu. Itu kan sama juga kita berharap didoakan semoga kita terusir dari kedamaian. Semoga kita terusir dari kenyamanan. Lantas bagaimana para pemirsa, para murid, kalau Anda kemarin didoain kiaimu, didoain ustadzmu dengan doa Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Siapa yang bertanggung jawab kalau fakta nanti Anda terusir dari tempat rumah itu? Para pemirsa, para murid, hati-hati kumpul-kumpul orang-orang seperti itu. Lah sedangkan kalimat doa ini sering rata-rata dibaca, diamalkan pada menjalankan sholat Jumat. Coba bagaimana itu? Rata-rata pada sholat Jumat itu si imam kalau mendoai jamaahnya dibacakan doa itu. Makanya problem rumah tangga di Republik Indonesia banyak. Ya gara-gara gimana? Masuk di masjid, didoain gurunya, didoain kiainya. Doanya pakai doa Rabbana dzolamna anfusana itu. Para pemirsa, semoga hati-hati di luaran sana. Jangan sok keren, jangan sok khusyuk. Pahamin betul-betul ya. Harus tahu asbabun nuzulnya Quran itu apa, kronologisnya apa, usuluddinnya gimana. Itu harus dipahami loh. Kalau enggak ngerti, kalau sudah terjadi begini, gimana ini? Lah kalau terjadi, terus yang bertanggung jawab siapa? Sudah nyaman-nyaman kok pakai doa-doa Rabbana dzolamna itu. Para pemirsa, para murid, semoga dengan memahami aplikasi-aplikasi yang beredar di sana, nasihat guru, hati-hati. Dan siapapun yang di luar sana, barangkali Anda atau keluarga Anda didoakan orang siapapun. Kalau Anda sudah mengerti, itu nanti si pendoa atau pendongak, tatkala sudah mau mengucapkan Rabbana dzolamna,
Anda harus segera stop itu loh, harus stop. Itu masalah nanti di kehidupan Anda, ya. Semoga video ini mampu mencerahkan kehidupan bangsa, mampu mencerahkan dalam beragama dan berbangsa ini, sehingga tidak salah opsi, tidak salah tafsir, sehingga agama betul-betul mampu merahmati kita, bukan agama menyusahkan kehidupan bangsa dan bernegara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.